Salam Bapak Ibu dosen hebat dimanapun Anda berada. Salam jumpa dengan mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1. Mata kuliah ini khas karena fokus pembahasannya pada pembelajaran yang berpihak pada murid dan mengedepankan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi semua pihak. Pembelajaran paradigma baru merupakan rangkaian siklus yang dimulai dengan pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses pembelajaran, dan pelaksanaan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik menguasai kompetensi yang sudah ditentukan. Bapak Ibu dosen semuanya, masih banyak guru dan mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami dan terampil dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran paradigma baru, serta asesmen yang semestinya dilakukan. Nah, modul ini berupaya memberikan penguatan kepada mahasiswa, calon guru sekolah menengah tentang bagaimana merencanakan pembelajaran, khususnya pembelajaran paradigma baru, dan asesmen untuk memperbaiki pembelajaran sehingga peserta didik menguasai kompetensi yang sudah ditentukan. Bapak Ibu dosen yang hebat, mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 untuk jenjang sekolah menengah memiliki bobot 3 SKS dan terdiri dari 7 topik. Perkuliahan ini dapat melibatkan instruktur yang berasal dari guru penggerak dan juga praktisi pendidikan. Mata kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kepada mahasiswa calon guru sekolah menengah dengan pengetahuan dan keterampilan tentang prinsip pembelajaran dan asesmen yang disajikan secara utuh. Pengetahuan dan keterampilan tersebut meliputi merancang kegiatan pembelajaran, menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada semua yang terlibat dalam pembelajaran, termasuk peserta didik, guru, dan pihak-pihak lain dengan menggunakan prinsip ekosistem pembelajaran, serta mengelola pembelajaran yang efektif dan reflektif. Mata kuliah ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mendesain asesmen, menyediakan umpan balik, dan laporan perkembangan peserta didik. Pelaksanaan mata kuliah ini dilakukan dengan memadukan data observasi terhadap cara guru dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan teori yang relevan. Observasi dilaksanakan oleh mahasiswa di sekolah bersamaan pada saat mereka mengikuti kuliah PPL 1. Pada akhir kegiatan perkuliahan, mahasiswa diharuskan menyusun laporan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen sebagai bentuk informasi terkait kompetensi mahasiswa. Mahasiswa juga diharuskan melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran dan asesmen. Refleksi dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan praktek pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Bapak Ibu dosen semuanya, materi-materi dalam modul ini akan dibahas mengikuti alur merdeka, yaitu mulai dari diri sendiri. Pada bagian ini, mahasiswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali pengalaman dan pemahaman mereka terkait dengan topik yang sedang dibahas. Yang kedua, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, dipaparkan berbagai konsep yang terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya, ruang kolaborasi. Bagian ini dirancang agar mahasiswa secara berkelompok melakukan kerjasama untuk mencari informasi secara aktif dan ilmiah dengan menjawab pertanyaan esensial dalam bentuk studi kasus, proyek, atau yang lainnya. Berikutnya adalah demonstrasi kontekstual. Mahasiswa melakukan unjuk kerja hasil ruang kolaborasi dalam bentuk presentasi, simulasi, proyek, kasus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Bagian ini dirancang untuk mengelaborasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep yang sedang dipelajari. Diikuti dengan koneksi antar materi.
Pada bagian ini, diharapkan mahasiswa membuat hubungan antar materi yang sedang dipelajari dengan materi-materi lain dalam mata kuliah yang sama atau dalam mata kuliah lain. Terakhir adalah aksi nyata. Kegiatan ini di bagian alur-alur merdeka adalah refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Aktivitas pembelajaran dalam mata kuliah ini dirancang sebagai berikut. Pertama, mahasiswa menjawab beberapa pertanyaan pemantik yang diarahkan untuk memahami setiap topik yang akan dibahas. Selanjutnya, mahasiswa menonton video yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, membaca artikel yang disediakan dan relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian melakukan diskusi kelompok dan presentasi tentang isu-isu terkait dengan pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, mengobservasi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen di sekolah tempat mahasiswa melaksanakan PPL 1. Kemudian membuat laporan observasi praktik pembelajaran dan asesmen. Dan terakhir, melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, pembelajaran pada mata kuliah ini disusun mengikuti prinsip teaching at the right level yang diimplementasikan guru melalui pemberian kebebasan kepada murid dalam mengambil keputusan, kebebasan belajar mandiri dan kreatif, serta kebebasan berinovasi. Bapak Ibu dosen, modul ini diharapkan mampu memperkuat pengetahuan dan pengalaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif melalui observasi dan praktik secara nyata di sekolah-sekolah mitra. Bapak Ibu dosen, untuk mengukur capaian pembelajaran, kompetensi mahasiswa akan diukur melalui bentuk penilaian produk, penilaian kinerja atau praktik, penilaian partisipasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Produk yang diukur mengacu pada kualitas perencanaan pembelajaran dan asesmen yang dibuat oleh mahasiswa, baik secara individu atau kelompok, dan juga laporan praktik pembelajaran dan asesmen oleh mahasiswa. Penilaian kinerja fokus pada kualitas praktik pembelajaran dan asesmen yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan penilaian partisipasi mengacu pada sejauh mana keaktifan mahasiswa dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan mahasiswa terkait dengan prinsip pembelajaran dan asesmen yang efektif. Soal-soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester dibuat dalam bentuk esai dan mengacu pada kasus-kasus aktual terkait pembelajaran dan asesmen yang efektif. Bapak Ibu dosen yang hebat, pembelajaran dan asesmen merupakan dua aktivitas yang tidak terpisahkan. Asesmen merupakan bagian integral dan padu dengan proses pembelajaran. Asesmen mampu memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik untuk memberikan umpan balik terhadap guru, peserta didik, dan juga orang tua. Asesmen dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Mari bersama-sama bergerak menuju guru profesional dalam wujudkan merdeka belajar.